Ya, halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo. Kali ini untuk yang astrologi untuk bulan November gue akan coba sendiri. Gue nggak penting soal viewer, yang penting pesan tersampaikan. Bagi yang ngelihat syukur bagus, semoga berguna. Bagi yang enggak, ya sudahlah ya, derita dia lah. Nah, seperti biasa, bulan ini gue akan memberikan gambaran secara astrologi untuk bulan November. Nanti ada beberapa insight, memang ada insight yang mungkin emang kurang bagus, ada juga beberapa insight yang cukup menarik. Nah, istilahnya gunakan momentum itu sebaik-baiknya, baik di percintaan, bisnis, karir, atau apapun. Ya, kita mulai ya. Di bulan November, pada tanggal 1 November kita dibuka dengan yang namanya tuh Merkuri di Libra, trine Jupiter di Aquarius ya. Merkuri di Libra, trine Jupiter di Aquarius. Yang intinya sekitar tanggal 1 atau tanggal 2, tergantung di mana teman-teman berada. Itu adalah momentum di mana kita secara sosial itu aktif. Dan ini adalah aspek yang istilahnya tuh aspek terakhir di tahun ini soal Merkuri di Libra, trine Jupiter di Aquarius. Yang dimana aspek ini merupakan hari yang baik untuk negosiasi, hari yang baik untuk kontrak, hari yang baik untuk tanda tangan kontrak. Jadi istilahnya kalau bagi teman-teman yang sedang melakukan kerjasama, kemudian negosiasi term-termnya, kemudian juga melakukan semacam tawar-menawar, dan pada akhirnya di tanggal 1 atau tanggal 2 diusahakan itu adalah tanggal di mana teman-teman melakukan tanda tangan untuk kontrak tersebut, karena itu dianggapnya hari baik. Dan juga di tanggal 2 itu kan Merkurius di Libra juga square Pluto di Capricorn, yang memang ini adalah untuk Merkurius ya di tahun ini adalah konflik planet Merkurius terakhir juga untuk tahun ini ya, untuk November ya. Memang sih situasinya emang nggak enak, tapi tanggal 2 dan tanggal 3-nya itu lebih ke taktikal ketika ada miskomunikasi, ketika ada salah ngomong, ketika ada selip lidah, terutama di bagian kerjaan atau di bagian karir. Usahakan omongannya tuh sediplomatis mungkin, senetral mungkin, dan sebagus mungkin bahasanya. Hindarin untuk omongan-omongan yangnya inilah ya, omongan-omongan yang terlalu provokatif, karena ini bisa mengancam karir gitu ya kira-kira. Tanggal 4 November terutama itu tuh ada dua fenomena, yaitu Sun di Scorpio, kemudian oposisi Uranus di Taurus. Uranus di Aries ya. Jadi gini, Sun di Scorpio oposisi Uranus di Aries. Intinya begini, ada semacam kejadian-kejadian yang istilahnya tuh tidak terduga. Dan kejadian-kejadian tidak terduga ini lebih ke masalah relasi dan uang. Oh sorry, salah gua. Uranus oposisi Uranus di itu. Sun di Scorpio oposisi Uranus di Taurus. Oh ya benar. Oposisi Uranus Taurus. Memang artinya tuh ada berbagai kejadian yang dimana kejadian-kejadian ini nih tidak terduga, dan ini lebih ke menyangkut masalah ke relasi dan keuangan. Jadi bagi yang punya yang istilahnya tuh soal keuangan, mohon untuk segera agak dijaga istilahnya keuangannya supaya nggak terlalu tiba-tiba ada kejadian sehingga harus buang uang banyak, dan istilahnya sebisa mungkin tabungan juga ada. Kemudian untuk yang relasi juga buat bahasanya sebaik mungkin, karena ada beberapa kejadian ini nih ya, jangan sampai berantem lah, karena kita sudah tahu lah ya, pokoknya tanggal 4 hati-hati di situ. Kemudian ada semacam full moon di semacam tanggal 4 tuh ada full moon juga di Scorpio, yaitu intinya tuh lebih ke kita sudah waktunya juga untuk explore shadow side kita, mulai dari hal-hal yang sulit namun istilahnya dampaknya tuh positif untuk transformasi. Jadi tanggal 4 itu kan bulan purnamanya kan di Scorpio ya, sudah waktunya kita bermeditasi, refleksikan apa saja tantangan-tantangan yang tampaknya sulit tapi kayaknya emang mesti dikerjain nih, sudah waktunya untuk dikerjain, karena meskipun terdengar sulit tapi ternyata untuk dieksplorasi, untuk memperbaiki diri kita, untuk mengembangkan diri kita, ternyata dampaknya tuh cukup bagus gitu ya. Kemudian tanggal 5 fenomena penting juga adalah Merkurius mulai masuk ke Scorpio.
Jadi ini gini, Merkurius masuk ke Scorpio dalam artian tanggal 5 sampai beberapa minggu depan, 3 atau 4 minggu ke depan, komunikasi itu cenderung intens, cenderung misterius. Kita kayak cenderung mencari ada maksud apa di balik setiap omongan orang. Ya, emang kita jadi sangat cukup terobsesi mencari apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih sebenarnya maksud yang orang ngomongin, apa sih maksud sebenarnya yang lawan bicara kita. Cuma di sini agak hati-hati karena kita cenderungnya adalah dalam beberapa minggu depan sampai dari tanggal 5 ini kita ini jadi cenderung terobsesi mencari tahu kebenarannya ya. Jadi kalau kita punya teman, punya rekan kerja, punya pasangan atau gimana, kita cenderung terobsesi untuk mencari tahu sebenarnya tuh yang benar tuh gimana. Namanya juga terobsesi, kadang-kadang kalau terlalu terobsesi juga jadi nggak sehat, sehingga waktu kita yang mestinya bisa dialokasikan untuk waktu-waktu yang lebih efektif untuk kerja, untuk apa, untuk berkarya, kita justru malah menghabiskan waktu misalnya di sosial media untuk mencari tahu si dia ini nih bakal tetap setia nggak ya, atau si dia ini sebenarnya nih nggak kontak karena apa sih gitu loh. Misalnya seperti itu bagi yang punya pasangan ya. Jadi cenderung ngintilin pasangan lewat sosial medianya, ngintilin siapa lah ke sosial medianya atau nyari tahu lewat teman-temannya, dan tanpa sadar waktunya itu terbuang cukup banyak gitu ya. Kemudian tanggal 6 ini ada yang menarik, yaitu Merkurius lagi, kan tadi kan di Scorpio, kemudian sextile Venus di Capricorn. Merkurius di Scorpio, sextile Venus di Capricorn, yang artinya ini tanggal 6 sampai tanggal sampai tanggal 8 sampai tanggal 7 tanggal 8 lah. Ini nunjukin ambisi kita tuh cenderung akan punya ambisi bawaannya tuh pengen networking, bawaannya tuh pengen ada koneksi. Jadi kita tuh ada kecenderungan ingin menjalin berbagai koneksi profesional, dan ketika kita networking di sekitar tanggal segitu, ya kemungkinan besar apapun koneksi yang kita dapat, koneksi profesional ya, itu cenderung akan berguna untuk karir kita ataupun untuk pekerjaan kita. Dan kemudian juga untuk dalam hal relasi, misalnya relasi dalam artian punya pasangan atau gimana, cenderung lebih intim pada periode tanggal 6 dan tanggal 7, lebih intim dari biasanya. Sama hal yang bagus lagi untuk yang punya konflik, terutama konflik di bagian kerjaan atau di profesional, ini tanggal 6 tanggal 7 adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Semacam ada closure-nya lah, penutupnya. Baik hasilnya yang bagus maupun buruk, selesaikan usahanya tanggal segitu, karena hasilnya pun juga tetap dampaknya itu lebih positif lah gitu ya. Kemudian tanggal 10 itu Merkurius di Scorpio ini nih sedang konjang dengan Venus, sedang konjang dengan Mars di Scorpio juga ya. Merkurius di Scorpio konjang dengan Mars di Scorpio, yang intinya ya sekitar tanggal 10 juga mental agility kita naik, dalam artian pikiran kita cenderung lebih berpikir kritis. Kita lebih mudah melihat sisi dalam seorang manusia, lebih bisa melihat maksudnya ini orang apa di balik omongannya. Jadi entah gimana ceritanya di tanggal 10 tanggal 11 gitu kita jadi lebih bisa mengerti motivasi itu orang tuh bakal gimana, motivasi orang itu tuh di balik omongannya itu seperti apa. Dan ini juga hari yang bagus apabila kita berpikir untuk misalnya buat agenda tertentu atau buat rencana ataupun buat keputusan-keputusan yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian kita kalau melihat tanggal 12 tuh Sun di Scorpio itu trine dengan Neptunus di Pisces. Sun di Scorpio trine dengan Neptunus di Pisces. Yaitu ini tanggal 12 menunjukkan ini tuh sebenarnya relasinya tuh relasi yang cukup artistik, di mana kita itu cenderung terutama bagi para seniman, ini adalah momen yang bagus untuk membuat suatu karya yang kreatif atau sesuatu karya yang sangat menarik baik dari sisi pesan maupun dari sisi visualnya, dan terutama karya-karya kreatif yang sifatnya spiritual ini cenderung akan diterima di tanggal 12 November ini, 12-13 ya. Jadi bagi mungkin teman-teman yang praktisi spiritual yang ingin mengajar, sedang berkarya, menulis buku, buat musik atau buat film atau apapun,
Ketika dirilis pada tanggal 12 atau 13 ini mungkin responnya kemungkinan besar respon masyarakatnya tuh akan sangat bagus. Gitu ya. Tanggal 13 itu adalah Merkurius di Scorpio, oposisi Uranus di Taurus. Merkurius di Scorpio, posisi Uranus di Taurus, yang intinya kecenderungannya adalah kita menjadi tense kita, ketegangan kita pada tanggal 13-14 ini nih agak tinggi. Agak tinggi dalam artian kita nih jadi mudah panik. Jadi agak hati-hati bagi yang tanggal 13-14 ini. Kalau teman-teman ada yang menerima kabar-kabar yang nggak terduga atau gimana, kecenderungannya adalah kita tuh mudah panik pada saat itu. Jadi usahakan apapun kabar yang diterima, untuk keputusan yang diambil sebisa mungkin melewati tanggal 14. Jadi mungkin paling cepat kalau bisa tanggal 15 baru buat keputusannya atas kabar-kabar yang terjadi di tanggal 13 atau 14 tersebut. Hindarin kita membuat keputusan di tengah situasi atau diri kita tuh yang sedang panik, karena kita tahu pasti nggak akan objektif dan pasti nggak akan hasil yang terbaik gitu ya. Pada tanggal 15 ini adalah Sun di Scorpio, square Jupiter di Aquarius. Tanggal 15 itu adalah Sun di Scorpio, square Jupiter di Aquarius. Yang artinya ini kayak semacam pedang bermata dua. Di satu sisi, pada tanggal 15 ini nih kita ini sangat percaya diri banget. Cuma percaya dirinya ini kalau bahasa ini percaya dirinya mungkin ini kali ya. Di saat yang sama percaya diri banget. Di saat yang sama juga kita tuh sangat mudah tidak insecure, mudah cemburuan, mudah khawatir, mudah panik, mudah berpikir negatif. Jadi di saat yang bersamaan kita sangat percaya diri, tapi sebenarnya percaya diri itu untuk menutup insecure kita. Baik dalam hal relasi maupun dalam hal kerjaan misalnya. Kemudian tanggal 16 itu kan masih Sun di Scorpio, tapi kali ini sextile dengan Pluto di Capricorn. Yang intinya adalah ya Sun di Scorpio, sextile Pluto di Capricorn, yang artinya determinasi kita tuh sedang bagus-bagusnya, tekad kita tuh sedang bagus-bagusnya. Tujuannya apa? Untuk achieve goal kita, untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi ya kalau kita punya target, kita punya tujuan, tekad kita tuh saat itu sedang bagus-bagusnya. Jadi waktu yang tepat tanggal 16 itu kalau bisa apapun kerjaan-kerjaan kita yang memenuhi target kita geber pada tanggal 16. Dan apapun itu yang penting asalkan meskipun emang cenderungnya tuh agak-agak mencenderung ke arah obsesi, tapi di sini fokusnya adalah capai target yang kamu tentukan sebelumnya, dan apabila ada sesuatu yang mengganggu segera disingkirkan. Kontrol dan hindarin segala yang bisa mencegah kamu mencapai target kamu atau bisa menunda kamu dalam mencapai target kamu untuk kerjaan saat itu. Karena apapun itu ketika udah bertekad dampaknya ini bagus kok. Bahkan kalau misalnya bagi kamu yang seorang bos atau gimana, mendisiplinkan karyawan ini justru malah tujuannya lebih baik ya. Kemudian tanggal 17 Venus di Scorpio, oposisi dengan Uranus di Taurus. Venus di Scorpio oposisi Uranus di Taurus tanggal 17, yaitu ini tanggal 17 kayak semacam menunjukkan ada banyak kejadian tak terduga yang membuat konfliknya tuh cukup kencang, bahkan frustasi, baik kerjaan maupun relasi. Jadi siap-siap aja kalau akan berbagai hal-hal yang tidak terduga. Cuma yang paling penting sekitar tanggal 17 dan tanggal 18 ini mungkin ada semacam kecelakaan kecil. Jadi dalam 2 hari ini disarankan teman-teman yang menonton ini untuk lebih berhati-hati dari biasanya. Jadi sebelum berangkat kerja atau gimana, cek semuanya dengan sebaik-baiknya. Ketika berpakaian ataupun nanti jalan pulang atau gimana, atau istilahnya ngecek saudara, ngecek pasangan, ngecek anak atau gimana, buat sedetail mungkin, karena potensi untuk ada kecelakaan meskipun kecelakaan kecil itu cukup kenceng gitu di tanggal 17 dan tanggal 18 nya. Kemudian tanggal 18 ini adalah
Merkuri Scorpio trine dengan Neptunus di Pisces, yang artinya adalah peluang bagus untuk mencari semacam informasi asli dari orang lain. Kemudian intinya tuh kayak bagi teman-teman yang mungkin merasa pengen tahu si dia ini tujuannya apa, rekan kerja ini sebenarnya ini jujur atau bohong. Tanggal 18 kemungkinan besar ini adalah peluang bagus untuk mencari tahu itu semua. Dan kemungkinan besar juga segala hal-hal yang disembunyikan nanti akan kebuka dengan sendirinya. Kemudian tanggal 18 di hal yang sama juga bisa menunjukkan kita tuh jadi tahu intensi orang tuh aslinya seperti apa. Nah, terutama untuk bagi yang percintaan, bagi yang sedang ada konflik di percintaannya, kemungkinan besar tuh tanggal 18 itu mungkin ada closure-nya, mungkin ada penyelesaiannya, tapi hasilnya pun baik atau buruknya kemungkinan besar ditutup dengan emosi yang meledak-ledak. Jadi antara ada sesuatu yang nangis, ada sesuatu yang marah-marah, ada sesuatu yang istilahnya tuh kayak nggak enak lah, meskipun mungkin itu untuk kebaikan bersama gitu ya, baik maupun hasilnya tuh berakhir damai atau berakhir tetap konflik atau gimana, tetap ada roller coaster emosinya gitu. Tanggal 19 ini lucu, tanggal 19-20-an adalah gerhana bulan purnama, gerhana bulan di Taurus. Intinya mungkin mendekati dengan tanggal sebelumnya, tanggal 18 tadi, itu adalah closure di relasi dan keuangan, ya. Ada closure atau semacam penyelesaian di relasi dan keuangan. Jadi ini mungkin gue mengulang yang gue ngomong sebelumnya di tanggal sebelumnya. Apapun hasilnya, apapun kejadiannya, ini penyelesaiannya itu sekitar tanggal 19-an pada saat di momen gerhana bulan di Taurus gitu. Dan tanggal 19 juga nih ada Venus di Capricorn, trine di Uranus di Taurus. Venus di Capricorn, trine Uranus Taurus. Intinya tanggal 19 intuisi, kenapa bisa begitu? Intuisi kita tanggal 19 itu sedang kuat-kuatnya. Jadi bagi teman-teman yang menilai sesuatu berdasarkan intuisi, tanggal 19 adalah momentum yang paling kuat. Tanggal 19-20 lah. Bahkan intuisi kita lebih bagus daripada logika kita. Begitu. Kemudian berikutnya yang penting lagi, tanggal 24 yaitu adalah Merkurius masuk ke Sagittarius. Merkurius masuk ke Sagittarius itu adalah momen dimana selama beberapa minggu kita ditekankan untuk berkomunikasi jujur dan apa adanya. Jadi kalau bagusnya bagus, kalau jeleknya jelek, kalau kurang atau netral. Karena kemungkinan besar akan ketahuan kalau ngebohong atau berlebih-lebihan atau ditutup-tutupin itu pasti akan ketahuan, gitu ya. Kemudian tanggal 28, kita langsung lompat tanggal 28 ternyata, yaitu matahari di Sagittarius konjang dengan Merkurius di Sagittarius juga. Intinya tanggal 28 adalah hari yang baik untuk bertualang. Baik misalnya bertualang kecil, jalan keluar kota, atau sekedar wisata, kemungkinan besar tanggal 28 itu moodnya memang pengen jalan-jalan. Jadi ketika bawaannya pengen jalan-jalan, atau buat teman-teman yang istilahnya kapan sih waktu yang tepat untuk jalan-jalan tapi tidak ramai, nah jangan tanggal 28 karena kemungkinan lalu lintas tuh bakal padat. Karena bawaannya tuh pada antar 28 atau 29 lalu lintas tuh pasti padat karena bawaannya orang tuh pengen jalan-jalan keluar, gitu ya. Meskipun gue belum cek nih tanggal 28 29 nih Sabtu Minggu atau bukan gitu ya, tapi kemungkinan besar lalu lintasnya sangat padat. Kemudian tanggal 29 itu adalah Mars di Scorpio, kemudian trine Neptunus di Pisces. Ini juga sama, psychic energi kita tinggi atau energi intuisi kita tinggi. Buat orang yang suka meditasi, tanggal 29 juga bagus, dan juga sekaligus untuk tanggal yang atau momen yang bagus untuk meningkatkan kreativitas kita. Kita cenderung menjadi, setiap orang akan cenderung menjadi atraktif, bahkan cenderung seduktif, cenderung menggoda. Jadi ya bisa dikatakan mungkin kalau bagi yang masih single dan istilahnya pengen nge-GP seseorang, pengen ngajak ngedate, tanggal 29 mungkin momen yang tepat karena karisma setiap orang akan tinggi setinggi-tingginya.
Kemudian dua lagi tanggal 30 itu tuh ada dua fenomena, yaitu Merkurius di Sagittarius sextile Saturn di Pisces. Merkurius di Sagittarius sextile Saturn di Pisces, yaitu tanggal 30 atau akhir November ini adalah hari yang baik untuk berbagi pengetahuan dan berbagi skill ke orang lain. Karma bagusnya berlipat-lipat. Jadi pada tanggal 30 dan 1 Desember mungkin ya, sekali lagi, berbagi skill dan pengetahuan ke orang lain, karmanya itu berkali-kali lipat. Ya. Kemudian fenomena keduanya adalah Venus di Capricorn sextile Neptunus di Pisces. Sekali lagi, Venus di Capricorn sextile Neptunus di Pisces, gitu ya. Ini juga momen yang tepat bagi teman-teman yang masih pacaran, bagi teman-teman yang harusnya masih pacaran. Ini waktu yang tepat untuk menseriuskan hubungan. Jadi ketika ada yang nanya kapan sih dia bakal ngajak married atau istilahnya ngajak komitmen atau buat suatu komitmen segala macam, tanggal yang tepat mungkin kalau itu tanggal 30 untuk mengajak dia lebih berkomit, untuk lebih serius, karena kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Termasuk juga untuk kerjaan ya, meskipun tidak berkaitan langsung, tapi kalau ada komitmen kerjaan, kontrak kerja atau semacamnya, tanggal 30-an juga oke lah. Tapi lebih ditekankan ke orang-orang yang menjalin relasi untuk dibawa ke hubungan lebih serius, gitu ya. Oh ya, satu lagi, tanggal 30 juga ketinggalan. Tanggal 30 juga ada Sun di Sagittarius sextile Saturn di Pisces juga. Sun di Sagittarius sextile Saturn di Pisces, yang artinya ini agak lucu. Ini kan menunjukkan momen dimana kita nih punya kemampuan yang unik. Jadi gini, apapun kemampuan unikmu, apapun sesuatu yang unik, tunjukin ke orang-orang penting pada akhir November. Jadi punya proposal, punya program, punya apapun yang sifatnya unik dan berbeda, tunjukkan ke orang-orang penting dalam artian bos atau CEO atau apa, pada tahapan akhir November itu, niscaya semestinya ada hasilnya dan hasilnya itu bagus. Begitu ya. Ada hasil bagus mestinya. Oke, good. Sekian untuk astrologi, gambar astrologi di bulan November untuk bulan November ya. Semoga bermanfaat dan semoga momentumnya ini bisa digunakan sebagai mestinya. Gue Randy Fudo, ingat like, comment, dan share dan subscribe. Thank you.